Oke. Nah, jadi aku mau review dulu aja sih. Ternyata kalian di satu semester itu ada 5 bab ya. Mulai dari pola bilangan, terus ada sistem koordinat kartesius, terus relasi dan fungsi, ada lagi apa ya? Ini nih, apa tuh, kemarin kita barusan persamaan garis lurus, sama satu lagi aku lupa. Nah, jadi kemungkinan, kalian UTS, sampai bab 3 aja sih. Jadi aku mau review dulu deh dari bab 1 ke bab 1, 2, dan 3 gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tanyain aja ya. Nah, di pola bilangan gampang lah ya. Dari Atra ada kebingungan di pola bilangan? Jadi di pola bilangan, ya, Enggak, Kak. enggak ya? Jadi, ada yang sederhana, terus bentuknya barisan dan deret, ya kan? Terus nanti bentuknya objek gitu ya. Kalau bilangan kan berupa angka nih. Nah, ini nanti, bentuknya ini objek gitu, gambar gitu. Nah, nanti kita bisa kaitkan ke berbagai permasalahan ya. Ada yang nanti itu bentuk objeknya itu persegi, lingkaran, segitiga mungkin. Nanti itu bentuknya beda-beda. Nah, aku review secara sekilas cepet aja ya. Nah, ini, pola bilangan, oke, masih gampang. Nah, ini bilangan asli ya, gampang ya, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah, mulainya dari 0 ya kan. Nah, pola bilangan sederhana nih ya, misalnya ini, kita punya bentuk, persegi ya, ini di sini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini U1, U2, U ini di sini artinya suku ya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan pola huruf L, ini kan membentuk huruf L ya, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke 100. Nah, berarti di sini kita pakai, bentuk, ini ya, barisan ya. Ada berapa nih? Ini ada 4, di sini 6, terus di sini tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada 10 kan? 4, 6, 8, 10. Nah, solusinya gimana nih? Nah, berarti kita lihat nih, berarti selalu bertambah 2, 2, 2 gitu kan. Nah, berarti untuk melihat pola itu, U ke N atau U ke berapa gitu ya, di sini sama dengan apa? N ditambah N plus 2, atau di sini, suku yang ke N gitu kan ya. Karena di sini suku pertama ini 1 tambah 3 kan, atau, bisa dipecah 1 ditambah 1 tambah 2 gitu kan. Nah, suku yang kedua berarti 2 tambah 4. Yang suku ketiga 3 tambah 5. Selisih, ini ya, berarti kan, bisa kita pecah lagi. Di sini berarti 2 N tambah 2. Berarti kalau suku ke 100-nya gimana tuh? Berarti 2 kali 100, oh sorry ya, 2N, bisa kita keluarin ya, 2-nya jadi 2 kali N plus 1. Berarti di sini 2 kali 100 tambah 1, atau 2 kali 101. Jadi 202, kayak gitu. Jadi, kita tentukan dulu suku pertama, terus bedanya itu berapa. Nah, dengan ngikutin itu tadi tuh, bentuk polanya, kita bisa tahu nih hal penting apa. Setiap barisan bilangan secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui, atau rumus suku ke N, UN dari suatu bilangan, barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertama dari barisan bilangan tersebut diketahui. Jadi, emang lebih mudah kita tahu suku berikutnya kalau 4 suku pertama, U1 sampai U4-nya itu kita tahu, gitu ya. Nah, kata hati ya. Jadi matematika pun bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi juga bisa pakai kata hati. Apa tuh? Jika kita nebak rumus suku ke N sesuai dengan apa yang kita angankan, kita bayangin maksudnya ya, dan secara dicoba ternyata benar, maka rumus yang kita angankan itu benar. Sebaliknya, jika dicoba ternyata salah, maka rumus yang kita angankan itu salah. Berarti sebenarnya rumus itu yang ngira-ngira gitu ya. Kok bisa dapat sih Kak tadi 2 kali N plus 1 ini, ya ini sebenarnya ngira-ngira ya.
Tapi pas dicoba ternyata benar, berarti rumusnya itu benar, bisa kita pakai. Nah, untuk bentuk pola bilangan yang lain, belum tentu kita bisa pakai ini. Nah, jadi untuk pola bilangan ini, rumusnya nggak tetap bisa berubah-ubah. Nah, prosedurnya gimana nih? Secara umum, jika selisih tetapnya ditemukan. Nah, kalau polinom itu bilangan berpangkat ya. Derajatnya 1, umumnya itu AN plus B. A ini suku pertama, N itu suku keberapa yang diketahui, B itu bedanya. Kayak gitu. Kalau bentuknya bilangan kuadrat seperti ini. Untuk bilangan pangkat 3, kayak gini. Dan seterusnya. Berarti ntar kalau berderajat 5 atau bilangannya pangkat 5, berarti AN pangkat 5, BN pangkat 3, CN kuadrat, terus DN plus E, kayak gitu. Ngikutin bentuk ini aja. Nah, kalau suku bentuk umum suku KN, barisan bilangan derajat 2. Nah, ini kayak gini kan, derajat 2, ini derajat. Nah, kalau N-nya ini 1 ya, berarti tinggal masukin aja AN kuadrat. A kali 1 kuadrat ya, A. B kali 1 ya, B ditambah C. Nah, bedanya berarti 3A plus B gitu ya. Nah, untuk tingkat 2 gimana? B1 aksen sama dengan 2A. Nah, ini untuk polinomial berderajat 3, kayak gitu. Nanti ya, kita bahas ke latihan soalnya aja. Nanti aku sediain untuk latihan soal UTS-nya. Nah, tentukan suku ke 100 nih. Bilangan yang rumus umumnya ya udah gampang aja. Kalau suku ke 100 berarti N-nya sama dengan berapa? Berapa Atra? Kalau suku ke 100 berarti N-nya berapa nilainya? N yang kita ketahui berapa di sini? Kurang ngerti, Kak. Oh, belum ngerti. Ya udah, ntar aku sambil coret-coret. Ntar ya. Jadi kalau ada tentukan suku ke 100 berarti N-nya itu sama dengan 100 gitu. Sebenarnya gampang, tinggal masukin ke rumus aja. Ntar ya. Sekarang kelihatan, Atra? Kelihatan nggak? Oke. Nah, di sini ada tentukan suku ke 100. Berarti N di sini kita ketahui sama dengan 100. Makanya di pembahasan materi tadi kan ada U1, U2, U3, dan seterusnya, atau ini bisa kita sebut sebagai UN. Maksudnya ini apa? Suku ke 1. Ke 1 berarti pertama ya maksudnya. Nah, ini suku kedua, kedua. Nah, ini berarti suku ke berapa, Tra? Suku ke berapa? 100. N. N dulu lah, maksudnya suku ke N. N ini bebas, nanti yang ditanya berapa atau yang diketahui berapa. Ini. Nah, berarti kita ketahui di sini N-nya sama dengan berapa? 100. Iya, betul. Ya udah, berarti tinggal masukin aja. Kalau rumusnya ini diketahui ini, N dalam kurung dikali ya, N plus 3 berarti 100 dikali 100 plus 3, 100 kali 103. Nah, berarti 10.300, gitu aja. Nah, selanjutnya, berarti kita, nah ada pola bilangan yang tadi kan sederhana nih. Nah, sekarang ada yang khusus polanya. Nah, misalnya bentuknya persegi. Persegi kan gini ya. Ada yang kotak begini. Ini persegi ya. Anggaplah ini persegi ya. Sorry kalau gambar saya nggak sempurna ya, maaf aja ya. Anggap ini persegi. Isinya ini satu kotak doang, ini persegi. Nah, untuk membentuk persegi lagi gimana? Misal ya. Kalau 2 gini, kira-kira jadi persegi nggak? Enggak. Enggak. Kalau 3 gini, jadi persegi nggak?
Enggak, Kak. Kalau 4? Jadi ya. Nah, suku ini berarti suku pertama, ini suku kedua. Nah, suku berikutnya nih, 1, kan kita manual ya, biar terbayang. 2, 3. Ini udah jadi persegi? belum. Belum. Kalau begini? Belum. Belum. Kalau begini? Belum juga. Begini? Persegi panjang. Kan diminta persegi, berarti ini Belum. belum ya. Nah, Belum. kalau begini? Belum. Nah, kalau begini? Jadi persegi. Ada berapa ini perseginya? 9. 9 ya. Nah, berarti ini kayaknya ada yang salah. 9. Nah, dan ini bukan, maksudnya ini suku ketiga, ini suku ke 1, 2, 3, tapi jumlahnya ini ada 1, 4, 9 gitu kan ya. Nah, banyak tabel pola genap ya. Suku ke 1 banyaknya persegi 2 kali 1. Jadi bingung ya. Bentuk umum pola bilangan genap ya. Harusnya bukan ini ya, kalau persegi nggak gini. Nah, ini kalau bentuknya ganjil. Berarti ini kayak bentuk segitiga ya. 2 kali 1 min 1. Nah, ini 2 kali 2 min 1, 3. 2 kali 3 min 1, 5. 2 kali 4 min 1, 7. Ini bentuk, nih, pola bilangan genap ganjil aja sini. Kalau persegi harusnya kayak gini ya. Berarti ini bentuknya sebenarnya apa sih? Bilangan kuadrat ya. Karena di sini kan misalnya N sama dengan 1. Ini kan berarti 1 kuadrat. Nah, ini N sama dengan 2. Berarti berapa? 2 kuadrat. Kuadrat. N sama dengan 3. Ini berapa? 3 kuadrat. Ini berapa hasilnya? 1 kuadrat sama dengan? 1. 2 kuadrat sama dengan? 4. 4, betul. Kuadrat kan tinggal 2 kali 2, 3 kali 3. Ini berarti sama dengan? 6. 3 kuadrat sama dengan? 12. 3 kuadrat itu 3 kali? 2. Ayo, udah belajar bilangan kuadrat atau belum? Lupa. 3 kuadrat ya berarti 3 kali 3. 3-nya. Ya, berarti sama dengan berapa? 9. Iya. Nah, berarti untuk yang keempat ini ada berapa nih kira-kira nanti perseginya? Ya udah, N-nya kan sama dengan berapa, Dek? Berarti suku ke berapa? Keempat. 4. Berarti ini ya, ini U1, ini U2, ini U3. Nah, sekarang berarti kita punya U4. U4 berarti ya udah 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4. 4. Berapa 4 kali 4? 16. 16. Nah, kalau kamu ngitung pakai persegi gini, misalnya saya tanya suku ke 50. Mau gambar persegi sampai ada 50 gitu ya? Sampai suku ke 50 mau kalian? Enggak ya? Berarti untuk mempermudahnya gimana? N sama dengan 50. 50 berarti U berapa? Yang kita cari sebenarnya? N50. Berarti 50 berarti. U50. Iya. Betul. Nah, berarti kita hitung berapa? 50 kuadrat. 50 kuadrat. Ya udah, 50 kali 50. Berapa tuh? 5 kali 5, 25. Ya kan? Iya. Nolnya taruh sini deh. Udah. Seperti itu. Nah,
ini pola bilangan apa? Pola kuadrat ya. Kuadrat. Nah, pola kuadrat ini bisa kita terapkan ke bentuk persegi berarti ya. Persegi. Nah, ini pola bilangan genap ya. Ini pola genap. Ini kayak gini nih. Berarti 2 kali. Kayak gini nih. Pola bilangan genap tuh sebenarnya gini nih. 2. Bilangan genap kan dimulai dari 2 ya. 4, 8, 6, Kak. 10. Oh ya, sorry. Kurang fokus kan? Sorry. Makasih nih diingetin. Jadi gitu ya, kalau saya salah tuh ingetin. Kita di sini sifatnya diskusi. Nih 2, 4, 6, 8, 8, 10, 10, dan seterusnya ya. Nah ini berarti kan 2. 2 ke 4 tuh berapa? Bertambah 2 2, ya. 2, 4 ke 6 bertambah 2. 6 ke 8 bertambah 2. 2. Nah, ini sebenarnya suku ke berapa sih? 2 ini suku ke 1, 1. 2, 3. Nah, sebenarnya ini kan bisa tuh kita terapin genap ya. Berarti sebenarnya itu 2 dikali suku ke berapanya tuh? 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 8, 2 kali 8. 2 kali 4, 8 gitu ya. Lah kalau misalnya saya tanya berapa ya? ke 70. Mau kalian ditambah lagi sampai ketemu suku ke 70. Capek nggak ya? Capek ya? Capek banget. Nah, makanya tuh kita buat ini perumusannya. Jadi nanti U70 ya udah gampang aja. Sama dengan 2 kali 70. Ya udah, berarti 140 kayak gitu. Nah, kalau pola bilangan ganjil, itu kayak bilangan ganjil dimulai dari berapa sih sebenarnya? 1, 1, terus 3, 3, terus 5, 7, terus 9. 9, dan seterusnya ya. Nah, Ya. ini kan sebenarnya bertambah 2 ya. Ini juga gitu, bertambah 2. Oh, ya. Ntar ya, Dek. Hujan, saya angkatin jemuran dulu ya. Sorry, maaf ya. Ih, kagak apa-apa. Halo? Iya, Kak. Jelas ya suaranya? Jelas. Oke. Sorry banget tiba-tiba hujan. Oke, ntar ya. Nih, jadi tadi nyampe mana nih? Tadi ya, jadi dari 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2 juga, selalu bertambah 2. Nah, ini sebenarnya kalau kita terapkan ya, jadi apa? 2 kali N min 1 sebenarnya. Kalau ini kita coba, ini sebenarnya gambaran aja ya. Maksudnya dia itu rumus ini juga awalnya kita bayang-bayangin, oh ternyata cocok nih. Jadi kalau kita masukin 2 kali 1, ini kan suku pertama ya. 1 ini suku pertama, berarti 2 kali 1, 2. Kurangi 1 ya 1 jadinya kan benar. Nah, suku kedua itu nilainya 3, berarti 2 kali 2, 4. Kurangi 1, 3. Nah, ini misalnya 9 ini suku kelima kan, kita cobalah. 2 kali 5, 10. Kurangi 1, oh 9, cocok sebenarnya. Kan kalau ada perumusan kayak gini jadi lebih gampang ya. Kalau kalian misalnya ditanya suku ke 25. Capek nggak tuh kalau kalian harus menghitung satu persatu gitu kan ya. Jadi bisa aja langsung ini kita cari gini. Berarti 2 kali 25 minus 1 gitu aja. Berarti 2 kali 25, 50 kan. 50 minus 1 berarti sama dengan 49. Gitu ya. Bisa dipahami, Atra? Bisa. Oke. Oke. Aku lanjut kalau gitu. Nah, di sini pola persegi tadi ya. Nah,
N kali N, bener nih tadi. Oh, sorry. N kali N berarti kan N kuadrat ya. Nah, berarti di sini ini sama dengan N kuadrat. Bentuk pola persegi tadi ya. Jadi cocok nih ke sini yang udah aku jelasin tadi. Nah, kalau bentuknya persegi panjang, ya jadinya N kali N plus 1. Bentuknya persegi panjang. Kita coba deh. Ini kan kalau satu doang kayak gini, nggak bisa ya. Berarti kita coba seperti ini. Kan ada 2 ya, berarti ini suku pertama. Nah, suku berikutnya nih kita coba. Kan gini. Ini ada 3. Nah, kita coba cocok nggak tuh? Berarti N kali N plus 1. Misalnya U1 ya. Ini kita coba. 1 kali 1 tambah 1. Berarti ini 2. 1 tambah 1 kan 2. Kali 1 ya sama dengan 2. Nah, berarti sekarang kita coba U2. Ini berarti 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 ya. Kali 2 sama dengan 6. Loh, kok nggak cocok ya? Bentar ya. Ya, jadi kayaknya bukan persegi ini ya. Bukan persegi yang kita maksud sebenarnya, kayaknya bukan ini ya. Jadi pola persegi panjang di sini kita bentuk seperti ini nih. Bentar ya, 1, 2, 3. Harusnya sih seperti ini ya. Kurang tahu ya. Jadi mungkin bukan ini yang dimaksud persegi panjangnya. Persegi panjang yang lain mungkin ya. Nah, di sini kalau banyaknya lingkaran, ini tuh karena materinya bukan saya yang buat, jadi agak-agak acak-acakan. Harusnya di sini banyaknya persegi panjang gitu ya. Nah, ini kalau polanya segitiga. Nah, berarti UN sama dengan N kali N plus 1 gitu ya. Ini untuk pola yang segitiga. Berarti nanti dan seterusnya nih, kayak kita bisa bikin kayak gini. 1 kali 1 tambah 1 berarti 2 kali 1 kan 2. Bagi 2, 1. Untuk berikutnya nih. Nah, kayak gini. Mungkin seperti ini. Segitiga yang pertama. Nah, untuk segitiga yang kedua berarti kayak gini ya. Bisa jadi seperti ini. Nah, ini berarti 1, 2, 3 kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, untuk bilangan aritmatika. Nah, nanti ini yang kita pelajari sebagai deret aritmatika. Nah, dari deret aritmatika ini sebenarnya pola bilangan kayak penjumlahan aja gitu. Kayak misalnya 1, 8, 15, 22, 29 di sini. Nah, suku pertamanya ini biasanya kita sebut sebagai A. A ini disebut sebagai suku pertama. B itu bedanya. Nah, berarti ya udah tinggal aja kita bentuk. Kalau ini ya suku keberapanya berarti UN ya tetap. Ini polanya A ditambah N min 1 B gitu ya. Berarti tinggal aja A-nya di sini kita punya 1. Nah, misalnya aku tanya U ke 50 dari pola bilangan aritmatika. Ya udah di sini kita punya A-nya kan 1 nih. Berarti 1 ditambah N. N-nya berapa? 50. Berarti 50 minus 1 kali B. Bedanya berapa nih? Dari 1 ke 8 punya selisihnya berapa? Halo? Berapa?
8. 1 ke 8. Selisih beda atau selisih? 7. Iya, betul. B-nya selisih ya. Di sini kita punya bedanya ini sama dengan 7. Kita terus dulu. Nah, berarti ini kali 7. Nah, berarti 1 ditambah 50 kali 1 berapa? 9. 49 dikali 7. Berapa tuh jadinya? 1 ditambah 9 kali 7, 63. Nyimpen 6 ya. 7 kali 4, 28. 28 tambah simpenannya tadi 6. Berarti 34 ya. Nah, ini berarti 344. Ini untuk suku ke-50. Nah, terus kalian harus tahu nih, ini ya, kalau UN itu suku ya, ini bilangan, ya kan? Nah, nanti akan membentuk suatu deret gitu ya. Deret itu apa? Penjumlahan. Jadi, deret ini adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Penjumlahan dari apa? Barisan. Berarti misalnya ini nanti jadi 1 tambah 8 tambah 15 tambah 22 dan seterusnya. Nah, misalnya saya tanya nih, ini kan suku ke-50-nya. Berarti kalau deret ke-50, berarti S50-nya berapa nih? Berarti 1 tambah 8 tambah 15 dan seterusnya sampai ditambah ke 344 ini. Kamu mau ngitungin 1 per 1 bilangan kayak gitu? Capek nggak? Halo? Capek ya? Jadi ya udah kita pakai konsep ini nih. Bisa kita pakai rumus setengah N dikali A plus UN. UN ini suku ke N. Nah, ini atau bisa kita pakai setengah N, 2 kali suku pertama ditambah suku keberapa itu dikurangi 1 dikali beda. Kita buktikan nanti hasilnya sama atau beda. Kita pakai yang manual dulu ini ya. Berarti misalnya S50. Kita hitung sama dengan N-nya berarti berapa? 50 ya. 50 per 2 dikali 2 kali A-nya 1 ya. Kali 1 ditambah N-nya itu 50 dikurangi 1 dikali bedanya berapa nih? Bedanya 7 ya tadi ya. Bentuk kurungnya kita bedain aja deh kurungnya. Berarti 50 bagi 2 sama dengan berapa? Halo Bandung. 25. Iya, betul, 25. Nah, dikali 2 kali 1 ya tetap 2, 50 kurangi 1, 49 kali 7, 343. 343. Sama dengan berapa nih? Berarti 25 kali 345. Coba kamu hitung pakai kalkulator berapa? Boleh hitung manual, boleh kalkulator, silakan. 25 kali 345. Halo, berapa? $370. Hah? Cuma 370? Serius? 345 dikali 25, Dek. Berapa? Tiga empat lima dikali 25. 8.625 ya. 8.000 sama dengan di sini 8.625. Nah, kita buktikan pakai cara yang ini. Berarti 50 per 2 kali A-nya kita punya, sorry ya ini kalau gabung A-nya ini 1 ditambah 343 ya. Nah, ini berarti 344 dikali 25. Kok beda ya? Bentar ya, sebentar. Bukan
343, 344, sorry ya. 344 kan udah kita punya nih, U50. U50-nya ini. UN kan U ke 50 berarti. Ya udah, kita punya 25 dikali 3, 4, 5. Hasilnya nanti sama. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami, Atra? Bisa, Kak. Oke, aku lanjut. Kita sekilas aja, cepet-cepet. Nah, untuk bilangan geometri nanti kalau kamu lihat rasionya itu dia itu berupa pecahan. Pecahan kan berarti pembagian ya, atau perkalian. Kalau perkalian ya udah berarti R-nya itu lebih dari 1. Kalau pecahan R-nya kurang dari 1, kayak gitu aja. Nah, nanti untuk deretnya beda. Kenapa harus tahu dia itu R-nya rasionya kurang dari 1 dan lebih dari 1? Karena nanti perhitungannya beda. Tapi untuk sukunya ke berapa suku ya, bentuk barisannya masih sama, pakai UN sama dengan A kali rasio dikali suku ke apa ya, N ke berapa tuh dikurangi 1. Tapi untuk mencari deretnya nanti berbeda gitu. Rasio itu apa sih, Kak? Perbandingan ya, kayak gitu. Ini untuk mengingatkan aja ya, R ini rasio. Rasio itu apa? Perbandingan. Perbandingan berarti sukunya dibagi aja gitu. Perbandingan. Next. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kayak gitu. Kalau kayak gitu biar kita nggak berlama-lama di materi, karena sama aku sendiri kalian kan udah nih ya bahas materinya masih anget-angetnya kemarin. Daripada kita berlama-lama di materi, aku kasih ke latihan soal aja. Soalnya udah kelihatan, Dek? Udah, Kak. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kalau gitu. Ini nih ya, soalnya itu tentukan 3 suku berikutnya dari pola 2, 3, 5, 8. 2 ke 3 berapa? 1 ya, tambah 1. Bentar ya. Nge-like ini. 3 ke 5, 2. 5 ke 8, ini berarti tambah 1. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Berarti untuk selanjutnya bagaimana nih? Halo? Atra? Iya, Kak. Berarti 8 ke suku berikutnya digimanain? 8 ke titik-titik ini ditambah berapa? Tambah 4. Iya, betul, ditambah 4. Berarti kita punya 12 nih di sini. 12. Nah, berarti di sini ditambah berapa? 5. 5. Berarti berapa? 17. 17. 17. Nah, berarti di sini ditambah 7 6. ya kan? Ya, sorry kok 7. Tambah 6. Berarti berapa? 17 tambah 6? 24. Kayak gitu. Nah, berarti kita punya berapa nih? Yang B. Sampai sini bisa dipahami ya, Tra ya? Bisa, Kak. Oke, kalau gitu nih, tentukan 2 suku yang tidak diketahui dari pola. 2 ke min 1 berarti dikurangi berapa nih? 1. 2 kurangi 1, 1. Bukan min 1. Berarti 2 kurangi 2 kurangi 2. 2 kurangi 2, 0. Berarti 2 kurangi 3. iya, gitu loh. Nah, min 1 ke 3 berarti bertambah berapa? 2. Iya tah? Min 1 tambah 2, 1. Oh, 5. Ditambah 4. 4. Ayo diingat-ingat lagi ya, pola bilang apa ya, deret perhitungan bilangan positif negatif SD udah ya setahu saya tuh. Oke, nah 3 ke 4 bertambah berapa? 1. Tambah 1 ya.
Bentar ya, kita sambil lihat ya. 2, 3, 1. Bentar ya. Kali aja, kan pola bilangan tuh nggak selalu berurutan ya, tapi bisa aja lompat-lompat kayak gitu. Bentar ya, ini tambah 1. Ini berarti 4 ke 1 dikurangi berapa? 2. 4 ke 1 berkurang berapa? 3. Iya, min 3 lagi di sini berarti ya. Nah, 1 ke 5 bertambah berapa? 4. Oke. Nah, 5 ke 6 bertambah berapa? 1. Oke, dan berarti ini ya polanya min 3 plus 4 plus 1. Min 3 plus 4 plus 1 gitu ya. Ini juga gitu. 6 ke 3, oh ternyata ini juga min 3. 3 ke 7, oh ternyata benar plus 4. Nah, ini berarti min 3 plus 4 berarti ke sini 7 ke berikutnya ini berapa? Ditambah, dikurang? Ditambah atau dikurang, Dek? Kurang. Dikurang, ya dikurang berapa? Ingat ya, polanya itu min 3 plus 4 plus 1. Kan kita udah ini ya, coba, oh dari sini ke sini, sini ke sini. Oh ini berurutan lagi. Min 3 plus 4 plus 1. Min 3 plus 4 berarti di sini Oh, plus plus berapa? Atra plus berapa, Atra? 4. 1. Oh iya, gitu loh. Kan ini kelihatan nih, min 3 plus 4 plus 1. Min 3 plus 4 plus 1. Min 3 plus 4 berarti di sini plus 1. 7 plus 1 berarti di sini 8. Nah, berarti kita udah punya nih, min 3 plus 4 plus 1. Kan urutannya gitu. Berarti 8 ke angka berikutnya ini diapain? Min Min berapa? 3. Berarti nilainya sama dengan 8 kurangi 3? 5. Betul. Berarti kita punya nilai jawabannya yang iya. Bingung atau enggak, Dek? Enggak, Kak. Cuma Enggak lupa ya? aja. Iya. Jadi latihan ya di sini. Biar nanti pas UTS lancar. Karena enggak selalu berurutan ya. Tapi ternyata maksudnya berurutannya 1 ke 1, 1. Nah, ternyata ini polanya min 3 plus 4, min plus. Enggak harus plus terus atau min terus gitu. Oke. Nah, ini nih. Tentukan huruf yang hilang dari pola. Nah, oke, kita A ke B bertambah berapa, Dek? 1. 1. B ke D bertambah berapa, Dek? 2. 2. Nah, ini kita tahan dulu ya. G ke J ini bertambah berapa? 2. Bertambah 2. Nah, J ke J ini berarti sebenarnya dikali 1 ya? Ya nggak sih? J harusnya ini ya, ini K. Ini harusnya K ya, bukan J. Ini salah soalnya. Oke. Jadi ini tetap nanti ini bertambah 1. K ke M. Nah, nanti ini jadi bertambah 2. Nah, M ke N bertambah berapa? 1. 1. Nah, berarti di sini gilirannya ditambah berapa nih? Tambah 1. Betul, berarti huruf setelah D ini berarti harusnya apa? E. Betul. Berarti jawabannya yang A. oke. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke, gampang banget ya. Nah ini 3 pola selanjutnya. 1 ke 3. 2. Tambah 2 ya. Ya, plus 2. 3 ke 4 tambah. 1. 4 ke 7 tambah. 3. 3. 7 ke 9 tambah. 2. Nah, kayaknya ini nggak cocok ya.
Tapi kita lihat dulu lah. 9 ke 11 bertambah berapa? 2. 2. Kok nggak cocok ya, Dea? Nah, berarti kita nggak bisa pakai pola penjumlahan. Berarti kita lihat lagi nih. Nah, ini aja kalau gitu. 1 ke 4. 4 ke 9. 9 ke 16. Nah, kita lihat berikutnya. 3 ke 7. 7 ke 11. Nah, ini kan 16 bukan berarti ke sebelahnya, tapi lompat ke sini nanti. Kita lihat dulu tapi ya. Nah, ini 11 baru lompatnya ke sampingnya 16 ini. Nah, terus 16 kan ke sini, berarti nah ini baru nanti setelah itu lompatnya ke sini. Nah, 1 ke 4, 1, 4, 9, 16. Ini sebenarnya pola apa? Bilangan Kuadrat. kuadrat. Di sini 1 kuadrat. Di sini 2 kuadrat. Di sini 3 kuadrat. Ya kan? 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9. Ini 4 kuadrat. Nah, berarti kita bisa menentukan di sini berapa nilainya? Yang di sini? Berapa, Dek? Yang di sini? 20. Enggak, kuadratnya ada berapa kuadrat dulu deh. Kan ini 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16. Berarti di sini berapa? 5 kuadrat. Berapa nilainya? 5 kali 5 tuh. 25. Iya. Nah, kita lihat jawabannya. Oh, kan kalau pilihan ganda kayak misalnya kalau pilihan ganda tinggal coret-coret aja ya sebenarnya. Nah, ini ada 2 pilihan nih antara A sama D. Berarti kita harus cari dulu yang di sini gitu. Nah, 3 ke 7 ke 11. 3 ke 7 bertambah 4. 4 ya. 7 ke 11 bertambah 4. 3. Nah, berarti ini 11 ditambah berapa ke sini? Bertambah berapa di sini? Kan lompat ya. Berarti bertambah. Halo Atra, bertambah berapa Atra? 9. Jauh amat, oi. 3 ke 7 bertambah 4. 7 ke 11 bertambah 4. Berarti 11 ini ditambah berapa ke sini nih? 4. Iya. Berarti nilainya berapa nih? 15. Oke, betul-betul. Nah, berarti 15 lompat ke sini. Bertambah berapa lagi? 4. 4. Berarti nilainya? 19. Nah, berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D? A. Bisa dipahami atau enggak? Bisa. Mau ditulis dulu atau enggak? Halo, Atra, udah ditulis atau enggak? Udah di screenshot, Kak. Oke. Pokoknya habis di screenshot salin ya, jangan screenshot dilupakan, hapus gitu, tahu-tahu memori penuh, ya kan? Iya, Nah, siap. iya, soalnya saya kuliah juga kadang gitu ya, kalau nggak langsung dicatat suka males gitu. Nah, nih berarti selanjutnya nih. Oke, 5, 4, 5 ke 4 berarti minus 1. 1. 4 ke 9 berarti tambah 5. 5. 9 ke 8 Minus 1. minus 1. 8 ke 13 Plus 5. iya. Oh, berarti berurutan ya. Min 1 plus 5, min 1 plus 5 ini berarti berurutan. 13 ke 12. Min 1. Nah, ini berarti plus 5. plus 5. Berarti 17 ke berikutnya ini berapa? Ditambah ke 16. enggak, maksudnya di min plus atau gimana? Oh, min 1. Min 1 berarti di sini 16. oke, bentar ya. Agak-agak nge-lag ini. Ini berarti aduh. Berarti 16.
Nah, berarti ini 16 ke berikutnya diapain? Plus 5. Plus 5. Berarti nilainya 21. 21. Berarti 21 ke berikutnya ini di Min 1. min 1. Nilainya 20. berarti jawabannya yang C. Oke. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. 1 ke 3 berikutnya. Plus 1. Hah? Plus 2. Lapar ya, Dek? Oke, nggak apa-apa. 3 ke 4 Plus 1. plus 1. 4 ke 7 Plus 3. plus 3. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. 7 ke 9 Plus 2. plus 2. 9 ke 13 Plus 4. plus 4. 13 ke 16 Plus 3. plus 3. 16 ke 21 16 ke 21 plus berapa? 5. Plus 5. Kita lihat dulu ya. Ini plus 2, ini plus 2. 1. Nah, berarti nggak cocok ya polanya, karena apa? Nggak berurutan ya. Ini plus 2, plus 1, plus 3. Plus 2, plus 4, plus 3. Plus 5. Kecuali di sini nanti plus di sini plus 2. Terus di sini plus 9 masih cocok ya. Karena plus 1 plus 4 itu sama plus 9 itu bilangan kuadrat. Berarti nggak cocok nih pola kayak gini. Berarti bukan penjumlahan yang berurutan begini. Kita coba lompat-lompat ya. Oke. Pakai ilmu suuzon ya. 1 ke 4. Ya kan? Pakai aja ilmu suuzon. Ya kan? Terus 4 ke 9. Nah, bilangan kuadrat juga. 9 ke 16. Bilangan kuadrat juga nggak tuh? Halo Bandung? Iya. 1 ke 4 ke 9 ke 16. Ternyata dia itu bilangan apa? Kuadrat. Kuadrat gitu loh. Sama kayak tadi, di sini tadi 1 kuadrat, di sini 2 kuadrat, di sini 3 kuadrat, di sini 4 kuadrat. Nah, 16 ke sini nih. Berarti berapa kuadrat tuh? 5 kuadrat. Nah, berarti berapa tuh nilainya? 25. 25. Nah, kalau yang berikutnya ini berarti sambungan dari pola yang lain nih. 3 ke 7. Berapa nih? 4. Plus 4. Plus 4. 7 ke 13. Berapa? Plus 6. Plus 6. 16 ke 21. 13 ke 21, Kak. Oh ya, sorry. Kok jadi saya yang error? 13 ke 21 plus? Plus 8. Nah, berarti 21 ke berikutnya ini ditambah berapa tuh harusnya? 4, 6, 8. Plus 10. Iya, plus 10. Berarti berapa tuh? 20 plus 10? 21 plus 10? 31. 31. Betul. Berarti jawabannya yang B. oke. Bisa, Tra? Bisa. Kak. Oke, paham ya? Ya, apa, Dek? Paham, Kak? Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Lanjut ya kalau gitu. Nah, ini masih pola bilangan. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut. Bilangan kedua dari bilangan pertama. 2, 6, 3, 11, 5, 19. Oke. Ini bilangan kedua dari bilangan pertama. 2 ke 6 berapa? 2 ke 6 berarti berapa? Ditambah Plus
per 4. Nah, ini kita coba ya. Coba ditambah 4. 2 tambah 4, 6 benar. Nah, 3 tambah 4 ini benar atau salah? 11 nilainya. Salah. Salah, berarti pernyataan A nggak bisa nih kita pakai. Yang B, 2 kali 3, 6. Benar atau salah? Bener. 3 kali 3 nilainya harusnya di sini berapa? 9. Berarti B ini benar atau salah? Salah. Salah. Kalau pilihan ganda gampang ya. Maksudnya bisa kita langsung aja masukin gitu kan ya. Nah, yang C, dikalikan 2 kemudian ditambah 3. 2 dikali 2, 4. Ditambah 3, berapa harusnya? 7. Berarti pernyataan yang C benar atau salah? Salah. Salah. Yang D sekarang, ayo loh. Giliran ini yang terakhir benar atau enggak nih? Dikalikan 2 dikurangi 1. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1. 5. Lah loh, nggak ada yang benar ya. Berarti nggak ada jawaban yang benar. Iya nggak 3, sih? Kak. Tadi 2 tambah 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. Oh iya 3 ya. Tapi mungkin ke sini ya. Ntar kita coba ya. 6 ke 11. Ntar ya. Kita itu sambil coba-coba juga. 3 ke 5. Ntar ya. Coba ini. 2 ke 3 ya. Misalnya 2 ke 3. Ini juga pernyataan A juga salah ya. Kan 2 tambah 4 bukan 3. Nah, yang selanjutnya kalau 2 dikali 3 juga bukan 3, ya kan? Nah, coba 2 kali 2 ditambah 3 juga salah. Nah, ini coba kita yang D. 2 dikali 2, 4. Dikurangi 1, 3. Bisa lah ya. Terus ini 3 kali 5 ya. 2 kali 2, 2 kali 2, ini ya 3 kali 2, sorry, maksudnya gitu. Ini berarti 3 kali 2, 6. Kurangi 1, 5. Bisa ya, bisa. Nah, selanjutnya kalau yang 6 nih. 6 dikali 2, 12. Kurangi 1 jadi 11. Benar ya berarti. Oh, polanya jadinya kayaknya gitu ya. Jadi lompat-lompat, bukan berurutan. Ini. Nah, selanjutnya nih 11 kali 2, 22 di 11 kali 2 dikurangi 1. Harusnya 20 ya? Iya. Iya. Tapi kayaknya ini ya cukup yang 2 ke 3 ya. Soalnya kalau nggak gitu kita nggak punya jawaban. Iya nggak sih? Halo, Dek. Iya, Kak. Atra, suara aku kedengeran? Kedengeran. Kedengeran suaraku? Oke. Soalnya di sini lagi hujan, jadi takutnya sinyalnya hilang. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? D. Yang paling mendekati benar. D ya. Gitu. Jadi 2 ke 3, 3 ke 5 kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, titik-titik yang ada di kuadran 3. Nah, kemarin nih kita udah bikin koordinat kartesian ya. Di mana ini sumbu X, ini sumbu apa yang berdiri? Yang berdiri disebut sumbu Y. Y. Oh, gitu. Nah, ini betul. Ini kuadran 1, terus ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran di sini itu plus 1, plus 2, dan seterusnya. Di sini makin ke atas juga gitu, di sumbu Y 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau yang ke kiri di sumbu X itu negatif, min 1, min 2. Nah, kalau ke bawah di sumbu Y juga makin negatif, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ada di sumbu, kalau yang di sumbu, yang di kuadran 3. Berarti sebelah mana nih? Yaitu sebelah sini ya. Ya.
kiri bawah. Nah, berarti yang benar yang mana? Berarti dua-duanya D. itu negatif ya. Ya. Dua-duanya negatif. Berarti yang A, B, C, D? D. D. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, aku lanjut kalau gitu. Oh, ada yang mau dicatat dulu? Udah diskusi. Oke deh, kalau gitu aku lanjut. Koordinat titik A adalah minus 5,3. Jarak titik A dari sumbu Y adalah, oke, kalau gitu kita buat gambarnya. Titik A ya. Minus 5 ini sumbu X, 3 ini sumbu Y ya. Nah, ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X. Ya udah, berarti gini, ini 1. Minus berarti ini ya, ke kiri ya arahnya. Berarti ini minus 1, ini minus 1, ini minus 2, ini minus 3, minus 3, ini minus 4, ini minus 5. Ya kan? Karena ini minus 5 di sumbu X negatif. Nah, berarti sumbu Y-nya 3. Berarti sini 1, 2, 3. Jari saya kok kaku. 2, 3. Nah, berarti titiknya ada di sini nih, sekitar sini. Kita buat garis kemudian. Nah, ini titik A. Nah, jarak titik A dari sumbu Y. Sumbu Y itu yang tidur atau yang berdiri? Yang berdiri. Berdiri. Berarti titik A di sini berarti naik berapa langkah nih? 1, dengan sumbu Y ya, maksudnya yang berdiri nih. 1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Ya kan, ke sumbu Y ini. Berarti berapa satuan? 5 satuan. Iya. Kalau satuan itu nggak ada negatif-negatifan ya. Gitu. Karena arahnya ke kanan ya, jarak titik A dari sumbu Y. Gitu. Nah, selanjutnya nih. Koordinat titik berikut yang berjarak 7 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Kita buat berarti. Oh, sorry ya. Satuan itu tetap ini ya, tetap memperhatikan negatif dan positifnya. Berarti ini tadi bukan 5 satuan. Tapi karena ini ada di sumbu X negatif ya. Karena ada di sumbu X negatif, berarti jaraknya itu pakai minus 5 satuan. Sorry, salah saya. Jadi D. Nah, koordinat titik berikut yang berjarak 7 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Nah, berarti 7 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, kalau 7 satuan dari sumbu X, ini berarti positif ya. Berarti ini sumbu X-nya di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah di sini. Berarti di sini 7. Gitu ya. Nah, 4 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y yang berdiri ke ini ya, positif berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Nah, kita buatlah sini. Nah, titiknya di sini. Berarti titiknya berapa koma berapa, Dek? 7,4. 4,7. 4,7 ya. Nah, ada jawabannya? Gak ada. Iya, ini salah tulis ya. Ini harusnya 7. Saya ngelindur bikinnya.
Ini jadi jawabannya yang C. C ya. Bisa dipahami nggak nyampe sini? Bisa, Kak. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke. Nih, garis K melalui min 3,5 dan 0,5. Sedangkan garis M melalui min 3,3 dan min 1,3. Nah, pola garis K dan M adalah, nah ini yang sempat kita bahas kemarin nih. Persamaan garis lurus ya. Apakah dia itu sejajar atau tegak lurus atau berpotongan. Nah, kita tinjau dulu garis K. Oke, kita kerjain lainnya. Tinjau dulu garis K. Tinjau K. Nah, ini berarti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, kemarin kalau sejajar ya, sejajar itu M1 sama dengan M2. Tapi kalau tegak lurus, ini M1 ya, ini dikali M2, ini sama dengan minus 1. Nah, kita lihat dulu nih. Kalau K berarti kita harus mencari yang namanya apa nih M? M disebut sebagai gra apa, Dek? Kemarin nih baru banget anget-anget apa? M disebut sebagai maksudnya bukan garis M ya, tapi ini gradien maksud saya. Kemiringannya, kita tinjau gradiennya, kemiringannya. Nah, berarti sebenarnya kamu gambar langsung bisa ya. Kamu gambar langsung bisa. Nah, atau pakai perhitungan pun bisa. Nah, kita tinjau pakai perhitungan dulu nih. Biar nanti bisa kita buktikan pakai gambar gimana. Nah, berarti cari M1 dulu, MK ya. Gradien garis K. Ini berapa? Nah, untuk mencari gradien ya udah MK ini sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti Y2-nya berapa nih? Y2. Halo, Atra, Y2-nya berapa, Atra? Kurang arti, Kak. Loh, nggak ngerti. Kemarin ngikutin kelas saya nggak? Kurang Minggu ngerti. kemarin. Jadi ada 2 buah garis, ya kan? Ada garis K dan garis M. Ya kan? Ini melalui 2 buah titik, kayak kemarin nih. Kan kita udah buat ini ya, koordinat kartesius. Misalnya di sini ada titik A, ini ada titik B. Di sini. Ya kan? Ini misalnya nanti X1, Y1. Yang ini titik B ini X2, Y2. X dan Y itu titiknya ya. Kan ini X-nya di sini, Y-nya di sini. Ini yang ini juga gitu. X-nya di sini, Y-nya di sini. Nah, kita hubungkan menjadi sebuah garis. Begini. Nah, misalnya begitu tuh. Nah, ini soalnya tuh apa ya, kalau kemarin kita itu punya gambar, terus kita buat analisisnya, sekarang itu diketahui angkanya, kita itu kayak buat gambarnya gitu loh. Bisa ngebayangin nggak? Halo? Atra, Gasan udah ada nih. Gimana Gasan? Halo Gasan, suara aku kedengeran? Kedengaran. Oke. Oke, jadi kemarin kan udah kita sempat bahas nih, ini tuh tentang persamaan garis lurus ya.
Jadi kalau ada garis K melalui titik min 3,5, berarti ini X1, Y1-nya. X1-nya itu min 3, Y1-nya 5. Nah, X2 berarti X2-nya itu 0, Y2-nya itu 5. Nah, sekarang Kak, biar kita tahu nih ada dua garis kan, garis K dan M. Posisinya itu kayak gimana? Apakah saling tegak lurus? Tegak lurus berarti nanti dia itu begini, membentuk sudut 90 derajat salah satunya. Atau dia itu nanti sejajar. Atau nanti cuman berpotongan aja, nggak tahu berpotongannya gimana. Nah, berarti kita cari dulu yang namanya gradien ini. Hubungan MK, gradien si garis K, sama gradien garis M. Kayak gitu. Nah, berarti kita ngitung gradiennya, kalau ada dua titik, ya udah Y2 min Y1 dibagi X2 kurangi X1 untuk menghitung gradiennya. Berarti kita punya Y2-nya sekarang di sini berapa? Di garis K. 5. 5. Y1-nya berapa? 5. 5. Berarti X2-nya berapa? 0. 0. Terus dikurangi X1-nya berapa? Negatif 3. Min 3. Berarti MK sama dengan 5 kurangi 5 berapa? 0. Per berapa? 0 min 3. 0 ditambah 3 berarti nilainya berapa? Astagfirullahaladzim. Ayo berapa? Ayo. 3. Nggak usah ragu buat jawab loh. Kalau salah nggak saya ledekin juga. Gitu. Berarti 0 dibagi 3 nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Ini nilai gradien si garis K. Nah, kita harus mencari gradien si M. Ini berarti sekarang tinjau garis M ya. Tinjau M. Tinjau M. Berarti M gitu kan ya. Sama dengan, ini berarti X min 3, ketiga ini X1, ini Y1. Ini X, bentar ya. Nah, ini berarti X2, ini Y2. Ya udah, kayak tadi rumusnya. Kita punya, kok ini ya, berarti ini Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti Y2-nya berapa di sini? 3. Dikurang 3. dibagi Min 1. Dikurangi Min 3. min 3. Nah, 3 kurangi 3 sama dengan 0. dibagi 2. Betul. Nah, berarti gradien si garis M nilainya sama dengan 0. Oke. Nah, hubungannya yang mana? Sejajar, tegak lurus? Nilainya sama enggak? Sama. Sama. Berarti apa? Sejajar. Sejajar. Tapi untuk membuktikan sejajarnya itu sumbu X atau di sumbu Y, nah berarti kita gambar dulu harusnya. Ya udahlah kita gambar ya di sini. Nah, kita gambar. Bentar ya. Saya malas bikin garis lagi. Kita gambar. Tadi kita punya titiknya ini. Kita tulisin aja ya, gambarin aja semua titiknya. Min 3,5. Berarti 1, 2, 3. Min 3,5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini titiknya ada di sini. Yang kita buat garis K dulu ya. Nih. Min 3,5, terus di sini 0,5. 0 berarti 5-nya di sumbu Y. Berarti di sini nih. Ini garis yang pertama. 0 kan?
Berarti garisnya ini garis K ya. Yang aku gambar ini garis K. Nah, sekarang kita buat garis yang M, min 3,3. Min 3 di sini, ya kan? Masih sama, koma 3. Ini tadi 5 ya. Nah, koma 3 di sini. Berarti titiknya ada di sini. Terus di sini min 1,3. Ini min 1, ini 3. Berarti ada di sini. Biar kamu paham, aku bikin warnanya beda deh, ya kan? Ini warnanya kuning. Set. Ini garis M kalau gitu. Nah, kira-kira sejajarnya dengan sumbu X atau sumbu Y ya? Garis K dan M sejajar dengan sumbu apa, Dek? Berarti bentuknya begini, begini. Berarti sejajar sumbu X. Oke, berarti sampai sini bisa dipahami atau masih ada yang dibingungin? Enggak, Kak. Enggak ya? Atra, Gasan ada yang dibingungin enggak, Gasan? Halo, Gasan? Suara aku kedengeran? Kedengaran. Oke, bisa dipahami, Gasan? Bisa. Oke, nah kita satu soal lagi ya. Bentar, aku lihat jam. Oke, masih ada sisa 8 menit. Kita satu soal lagi, mungkin kalau bisa 2 ya. Kalau enggak ya 1 aja. Nah, Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah. Oke, timur itu sebelah kanan atau kiri ya kalau di peta? Kanan. Kanan ya. Nah, ke timur 4 langkah. Ya udahlah ya, kita buat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sini. Inilah. Terus kemudian ke utara 4 langkah. Utara berarti atas ya. Berarti kita buat 4 langkah. 3 ya, sorry. 1, 2, 3. Nah, jika titik awal Dika berjalan adalah 1,1. Nah, barulah kita gambarin ya bentuk koordinatnya kalau gitu. Titiknya itu berarti si Dika itu 1,1. Berarti titik awalnya dia di sini. Tadi 1, ini itu 1,1 di sini. Sorry, maksud saya titiknya di sini. Oh, ntar. Berarti nggak begitu gambar. Sorry. Ntar ya. Kok highlight. Oke. Gini. Titiknya itu 1,1. Berarti gini nih gambar. 1,1 berarti begini. Nah, sorry gini ya. Berarti ini titik awal si Dika, ini titik 1 di sumbu X, dan di sumbu Y-nya itu dia 1. Nih, berarti ini titik awalnya dia. Ya kan? Titik 1,1 yang titik awal Dika. Nah, berjalan ke timur 4 langkah, ya kan? Terus ke utara 3 langkah. Berarti titik Dika sekarang ada di mana? Ke kanan 3, berarti 1 ke 4 ya. Bertambah 4 berarti di sini berapa nilainya harusnya, Dek? 5. 5. Terus ke atas 3, berarti 1 tambah 3. Berarti di sini harusnya berapa nih? 4. 4. Berarti titik akhir Dika itu berapa di sini? 5,4. Betul, 5,4. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, oke. Masih bisa satu soal lagi. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Sebuah bangun memiliki koordinat A 1,3, B 1,1, C 5,1, D 3,3. Bangun yang dibentuk oleh titik-titik tersebut ya udah gambar aja. Nggak usah bikin pusing ya. Berarti kita gambar koordinat kartesiannya. 1,3 ini sumbu X. Ya. Ini sumbu Y. 1, ini 1. 1, 2, 3. 3. Ini berarti titik A. Kita tandain A. Terus B 1,1. Berarti ini 1. Tinggal sinilah. Ini B.
C 5,1. Berarti X-nya di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. 5. Ini 5,1 berarti ada di sini nih. Ini C. Nah, D 3,3. Berarti di X3, di Y juga 3. Berarti tinggal lurusin sini. Ini D. Nah, emang gambarnya akan lebih bagus kalau kalian pakai buku berpetak ya. Nah, berarti ini bangun yang dibentuk sebenarnya bangun apa sih? A, B, C, D. Apa? Bangun apa, Dek? Halo? Bangun? Genjang. Jejer. Jajar Jejer. genjang. Trapesium. Iya, trapesium. Karena apa? Di sini ada titik yang sama. Apa tuh? Si A itu 1,3 dan B itu 1,1. Ini garis lurus ya sebenarnya. Karena gambar saya aja kurang bagus. Kalau kalian pakai buku berpetak, ini lebih jelas lagi nanti. Jadi titik yang dibentuk, titik-titik yang dibentuk membentuk bangun yang disebut apa? Oi, oi. Trapesium. Trapesium, betul. Jadi kalau guru saya waktu itu emang nyuruh pakai buku berpetak sih, jadi biar lebih jelas gitu ya. Mau ujian, mau tugas gitu. Kalau kalian di sekolah gimana? Di sekolah, ya sama guru gitu. Kalau ngerjain tugas ini disuruh pakai buku berpetak nggak? Nggak, halo? Gimana, Kak? Kalau ngerjain apa ya tentang koordinat kartesius, fungsi, terus persamaan garis lurus, kalian disuruh ngerjain tugasnya itu pakai buku berpetak atau enggak? Enggak, Kak. Buku biasa. Oh, buku biasa. Sebenarnya lebih enak kalau kalian pakai buku berpetak gitu aja. Oke. Ini satu soal lagi aja. KL ini kebiasaan ya, nggak apa-apa. Nah, di sini ini sumbu X, sumbu Y. Ini titik A di sini 0,0, ini A ya. Terus titik B itu 6,0, berarti di sumbu Y X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,0 berarti di sini, ini B. Karena Y-nya 0 ya, berarti tetap di sini. Terus D itu 2,3, berarti di ini X2, di Y3, berarti ini 1, 2, 3. 3. Berarti sinilah, sekitar sini. Ini berarti D. Kita hubungin dulu nih. Supaya dia itu menjadi trapesium sama kaki. Sama kaki. Berarti kakinya sama ya. Nah, ini A, ini D. Nah, berarti kira-kira itu di mana nih? Kalau 3,4 di X-nya 3, Y-nya 4. Kita bayangin dulu ya, 4 berarti di sini. Di 3, ini 4. Kalau di sini, kira-kira membentuk trapesium sama kaki atau enggak? Ini agak nanjak begini ya, enggak sejajar. Kira-kira bisa atau enggak? Enggak, Kak. Enggak ya. Nah, ini berarti yang A salah. Yang B 4,3. Berarti 4,3 di sini. Berarti bisa atau tidak? Ini sebenarnya sejajar nih. Ini ya, begini. Tapi ini jaraknya dari sini ke sini sama enggak nih? Ini berapa satuan? A ke 2 ya. A ke 2 ini berapa satuan? 2 ya. Terus ini 4 ke 6. 4 ke 6 ya. Ke 6 berapa satuan? 2 juga. Berarti ini kira-kira cocok nggak? Jadi trapesium sama kaki. Halo, halo? Cocok. Berarti jawabannya itu yang
B. B. Gitu ya. Jadi emang lebih enak pakai buku berpetak biar gambarnya lebih kelihatan jelas gitu. Nah, ini berarti yang cocok di sini. Ini C-nya gitu. Nanti kalian coba-coba. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa sebelum kita akhiri, kita on cam dulu. Tadi aku stop share. Halo Kamela. Kamela. Tadi Kamelanya nggak tahu menghilang ya. Iya, Oi, kita on cam dulu nggak nih buat absen? oke, boleh. Yuk di on cam dulu ya. Seperti biasa. Sorry ya kalau dark, soalnya di sini lagi udah mau maghrib ini. Oke, guys. Ya, ayo Atra, masih aku tungguin, Tra. Udah tuh Atra udah on cam? Iya, maksudnya dia masih benerin kerudung, KL. Masih bergerak-gerak. Nanti ngeblur pas aku cepreknya gitu. Oke. 1, 2, 3, cekrek. Oasa. Thank you, Oke. KL.